Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rifki Nurfalah Apriansaj dari kelas karyawan 1C. Hari ini saya ingin mempresentasikan materi yang diberikan oleh Ibu Yelvi selaku dosen mata kuliah biokimia. Di sini saya akan membahas mengenai heat shock protein in the human eye. Apa itu protein heat shock atau HSPS di mata manusia? Merupakan molekul chaperone yang penting dalam menjaga integritas protein seluler termasuk di berbagai jenis sel mata. HSPS membantu melipat ulang protein yang rusak, mencegah agregasi protein, dan mendorong kelangsungan hidup sel dengan mengurangi apoptosis. Ekspresi HSPS dapat meningkatkan sebagai respon terhadap stres seperti suhu tinggi, iskemia, stres osmotik, dan stres oksidatif. Berbagai tipe HSPS ditemukan di mata, termasuk yang pertama di kornea, yang kedua lensa, ketiga retina, dan yang keempat koroid. Kornea, HSP27, HSP70, dan HSP47 membantu melindungi kornea dari kerusakan UVB, memperbaiki epitel yang terluka, dan berperan dalam sintesis kolagen. Lensa HSP40, HSP70, HSP27, dan alpha kristalin berfungsi menjaga transparasi lensa serta mencegah agresi protein yang kontribusi dalam mencegah katarak. Retina HSPS seperti HSP27 dan HSP70 ditemukan berperan dalam perkembangan normal retina, melindungi dari cedera akibat cahaya terang, dan berpotensi memberikan efek neuroprotektif. Koroid HSP beta 1 ditemukan di sel endotel koroid, menunjukkan peran penting dalam jaringan ini. Selain fungsi normal, HSPS juga terlibat dalam berbagai penyakit mata seperti katarak, degenerasi makula terkait usia AMD, retinopati diabetik, dan kanker mata. Namun, ekspresi HSPS yang tinggi juga ditemukan pada sel tumor yang menunjukkan hubungan potensial. Peran heat shock proteins atau HSP dalam patogenesis penyakit mata. Kornea. Kornea berperan penting dalam menjaga transparansi mata. Kornea memiliki jumlah HSP70, fungsinya untuk membantu proses penyembuhan luka kornea dengan meningkatkan fosforilasi, terutama pada luka yang sulit sembuh. Paparan radiasi UVB yang merusak DNA memicu aktivasi HSP27 untuk melindungi sel kornea dari apoptosis. Lensa. Mutasi gen alpha kristalin menyebabkan katarak dengan mengurangi kemampuan protein ini untuk mencegah agregasi protein, sehingga transparansi lensa menurun. Penurunan fungsi alpha kristalin juga berperan dalam presbiopia. Studi menunjukkan peningkatan HSP60 pada katarak atopik yang diduga terkait dengan aktivitas mitokondria tinggi sebagai mekanisme perlindungan sel.
Retina, degenerasi makula terkait usia AMD disebabkan oleh kerusakan oksidatif yang mempengaruhi retina. HSP27 dan alfa kristalin meningkat pada AMD, menunjukkan peran penting dalam mencegah kerusakan protein dan apoptosis. Namun, alfa kristalin ditemukan di luar sel, menunjukkan kemungkinan keterlibatan dalam interaksi protein yang rusak di membran branch. Tumor mata. Ekspresi tinggi alfa kristalin HSP70 dan HSP90 ditemukan pada retinoblastoma dan melanoma uveal. Protein ini membantu melindungi sel tumor dari apoptosis dan berkontribusi pada mekanisme kanker seperti angiogenesis dan inavasi sel. Namun, studi lebih lanjut diperlukan untuk memahami peran HSP dalam perkembangan kanker. Glaukoma. Iskemia kronis retina menyebabkan neuropati optik glaukoma. HSP27 dan HSP60 meningkat pada glaukoma, berperan sebagai mekanisme perlindungan. Namun, antibodi terhadap HSP pada glaukoma justru memfasilitasi apoptosis sel retina, menjadikannya target imun yang merusak. Kesimpulan dan perspektif masa depan. HSP memainkan peran penting dalam patogenesis penyakit mata, dari penyembuhan luka kornea hingga perlindungan terhadap kerusakan protein pada retina dan lensa. Stimulasi HSP tertentu dapat menjadi strategi untuk mencegah katarak atau glaukoma. Namun, pada kanker, regulasi HSP harus hati-hati karena perannya dalam mendukung pertumbuhan tumor. Penelitian lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme HSP lebih mendalam, sehingga dapat diterapkan dalam strategi pencegahan dan pengobatan penyakit mata. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.